Ini intinya dari kita memiliki ilmu pengetahuan, memiliki amal ibadah kesolehan itu bukan karena untuk mendapatkan duit. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, yuqalu lahu, dikatakan, diceritakan bahwa beliau itu adalah Muhammad bin Malik, seorang laki-laki yang dikatakan, diceritakan bahwa beliau itu adalah namanya Muhammad bin Malik. Qala, beliau berkata, ya. Siapa yang berkata? Yakni Muhammad bin Malik. Madaitu ila Baghdadin. Madaitu, arti asli madha itu kan berlalu, lewat, ya. Madaitu, aku berlalu menuju kepada Baghdad, ya. Saya pergi, kira-kira begitulah. Madaitu ila Baghdadin. Aku pergi menuju kepada Baghdad. Untuk apa? Liaqra'a, untuk membaca. Ya, cara-cara orang dulu ya, Dede, ya. Kalau ngaji baca, nanti didengar oleh gurunya. Liaqra'a ala Abi Bakrin bin Mujahid al-Muqri. Untuk membaca, untuk mengaji di hadapan Abu Bakar bin Mujahid al-Muqri. Fakunna naqra'u alaihi, fakunna, maka kami, kana ta kunna, kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntuna, kuntu kunna, ya, kunna dari kana, kami naqra'u, membaca alaihi, di hadapan beliau, yauman, pada suatu hari, minal ayam, dari beberapa hari. Izdakhala alaihi, ya, pada saat itu masuklah kepada beliau, dakhala alaihi, izdakhala alaihi, pada saat itu dakhala alaihi, masuk kepada beliau, syekhun, seorang laki-laki yang sudah tua, syekh, ya. Dakhala alaihi syekhun wa alaihi imamatun rassatun wa qamisun wa ridaun rassa. Dan orang yang tua tadi itu alaihi imamah, menggunakan atau pada dirinya, alaihi, atasnya, pada dirinya imamah, pakai imamah. Kalau Indonesia orang bilang surban, ya. Imamah, ya. Imamah, tapi yang imamahnya rosah, lusuh gitu, kusut, lusuh, rosah. Wa qamisun, pakai komis, pakai gamis, ya. Orang Indonesia bilang gamis. Iya, orang Indonesia apa? Gamis, ya. Jubah orang Indonesia punya, ya. Orang Arab itu bilang gomis, komis, pakai qaf, cuma sering qaf itu berubah jadi ghain, menjadi gomis. Baqarah jadi bagor, ya. Bagoroh itu kodam, kadang. Wa qamisun, dan menggunakan komis, jubah, waridaun, selendang, ros, selendang, jubah yang ros juga, yang lusuh juga. Faqama syekhu Abu Bakrin lahu. Tapi luar biasa, ya. Walaupun pakai imamah lusuh, terus pakai komis, gamis, selendang yang lusuh, qama Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar bin Mujahid al-Muqri, qama lahu, berdiri tuh. Kita pakaiannya rapi, licin, setrikaannya itu rapi, ya. Sampai nyamuk, lalat itu langsung kedesor, nih bahasa Lombok, karena licinnya itu. Tapi, ya, penghormatan orang kepada kita tidak ada. Karena orang menghormati seseorang itu bukan karena pakaiannya, tapi memang karena hatinya yang bersih, akhlaknya yang terpuji mulia. Coba bayangkan Abu Bakar bin Mujahid itu berdiri itu, lahu, untuk dia, menghormatinya. Wa ajlasahu makanahu, masya Allah, luar biasa itu.
Bukan hanya berdiri untuk menghormati, tapi ajlasahu, beliau itu mendudukkannya, maka di tempat beliau duduk sendiri. Wih, hebat ya. Siapa tadi? Muhammad bin Malik. Bukan hanya sekedar berdiri, tapi wa ajlasahu. Ajlasahu artinya mendudukkannya. Kalau jalasa duduk, tambahan hamzah di awal, ajlasa mendudukkannya. Mendudukkannya makanu di tempatnya. Nah setelah itu wastakhbarahu an halihi wa hali sibyanihi. Wastakhbara. Mana istikhbara? Istikhbara artinya minta informasi, menanyakan ya kepada beliau. Khobar itu kan informasi, berita. Istakhbara minta berita ya. Artinya bertanya maksudnya ya, wastakhbarahu dan meminta informasi atau bertanya an halihi tentang keadaannya, wa hali sibyanihi dan keadaan anak-anaknya. Biasalah mungkin sahabat akrab itu. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah. Bermimpi diajarin ya. Alhamdulillah. Kira kalau anaknya alhamdulillah telulusin. Udah senang dari 4 istri. Ini seke jangan. Istrinya 1, anaknya telulusin. Ya Allah tabarakallah. Kalah penganakan bimbi. Bimbi sekali nganakan 2 dengan manok pira sih nganak kali. Ini 12 nganak manok sekali. Kali netes sudah. Nah, biasa ya, sahabat akrab gitu ya. Mungkin udah lama ndak ketemu, nanya tentang kondisi anak keluarga. Faqala rajulu, laki-laki tadi itu. Nah, di sini ada alif lam ada deh ya. Nah, nanti alif lam ini namanya alif lam lil ahdi zikri namanya. Kalau ada kata yang disebut pertamanya bentuknya nakirah tanpa ada alif lam, kemudian disebut yang kedua kalinya dalam bentuk ma'rifat atau dengan menggunakan alif lam, maka yang disebut kedua kali ini adalah maksudnya yang pertama tadi itu. Kan tadi ruya anna rajulan, ini kan nakirah tanpa ada alif lam, disebut faqala rajulu, laki-laki itu. Nah, itu maksudnya ya tadi laki-laki yang pertama yang diceritakan tadi itu. Itu namanya lil ahdi zikri namanya, yang sudah nyampe mutammimah ya. Pembagian alif lam itu. Ya berarti kelupa ada mutammimah. Ya. Faqala rajulu, laki-laki tadi itu yang namanya siapa? Muhammad bin Malik tadi berkata, wulida li al-yawma mauludun. Wulida telah dilahirkan li untukku al-yawma pada hari ini mauludun, seorang yang dilahirkan, maksudnya seorang anak. Oh ya, saya hari ini alhamdulillah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Wa talabu, dan mereka kayaknya ini apa ya, tabibnya atau dukunnya atau apa ya, yang menanganinya bisa jadi. Wa talabu, dan mereka menuntut, meminta minni dariku samanan wa asalan, minyak samin dan asalan, madu. Samanan itu ya minyak samin namanya ya. Wa asalan madu. Walam amlik zurratan. Oh, tapi saya tidak memiliki sedikit pun katanya. Ya Allah, tabarakallah. Orang alim, ada dia ulama terhormat, tapi ndek bedue apa? Madu ndek bedue, minyak ndek bedue. Ini jadi hiburan kita ada di semua, bahwa ilmu itu bukan dicari, dituntut untuk mencari duit. Kalau standarnya itu ada di kekayaan orang itu karena ilmunya
ya orang yang paling alim lah, paling kaya. Tapi bukan karena itu. Kita tuntut ilmu itu adalah untuk pertama, kewajiban kita menghilangkan kebodohan kita sendiri. Benda cari duit enggak? Ya cari duit ya, namanya cari duit ya, kerjalah gitu ya. Ini intinya dari kita memiliki ilmu pengetahuan, memiliki amal ibadah kesolehan itu bukan karena untuk mendapatkan duit. Coba bayangkan tadi itu, sampai dihormati, sampai syekh tadi siapa? Abu Bakar bin Mujahid itu berdiri dan memposisikan tempat duduknya di tempat beliau sendiri karena solehnya. Tapi di saat anaknya lahir dalam keadaan miskin, madu tidak punya, minyak pun tidak punya. Nah, zaman dulu seperti itu adik ya. Kalau sekarang kayaknya udah ada beda ya, agak beda. Biasa kalau orangnya ya punya ilmu banyak, terus banyak dakwah, biasa kaya. Zaman sekarang itu tidak apa-apa. Yang penting niat utamanya bukan karena itu. Sama juga kita ada di hafal Quran itu, jangan niatnya itu untuk menjadi orang kaya dengan Al-Qur'annya. Kalau begitu berarti salah niat kita udah. Ya. Karena terlalu hina kalau mencari harta dengan pakai Al-Qur'an yang sangat mulia.